will come again into the box in Son. Munoz arriving on the overlap, low cross in, it's into the back of the net. Ramada curls one to the back post, it's flying towards the back post, and it's tapped in. Mateta's got two, Palace are level. Di balik gacornya Crystal Palace musim ini tersimpan sentuhan kebijakan yang sungguh di luar dugaan. Meski hidup dalam keterbatasan finansial tiap musimnya, nyatanya klub kebanggaan London Selatan ini mampu bertahan sekuat batu karang yang dihantam arus deras persaingan Liga Inggris. Tak jarang, banyak tim yang iri melihat keberhasilan The Eagles. Salah satu kunci keberhasilan mereka bisa survive selama ini adalah strategi transfernya yang gila. Bukan, mereka bukan tim yang foya-foya beli banyak pemain mahal seperti Liverpool. Mereka bukan juga City atau PSG yang punya pemilik tajir melintir. Mereka hanyalah klub cerdas yang pandai menyiasati setiap penjualan pemain. Lantas, bagaimana cara mereka sukses melakukannya? Hal itu dimulai dari kehadiran sosok Steve Parish mengakuisisi Crystal Palace pada 2010. Sejak datang, ia membawa angin baru. Parish menyelamatkan The Eagles dari keterpurukan finansial di bawah pemilik sebelumnya, Simon Jordan. Parish bukanlah sosok taipan tajir seperti Sheikh Mansur atau Nasser Al-Khelaifi. Ia hanyalah pebisnis biasa di sektor periklanan. Apa yang ia lakukan? Setelah mengakuisisi Crystal Palace, Parish mengubah kebijakan transfer. Klub yang saat itu masih berada di divisi Championship diminta untuk mulai berinvestasi pada pemain muda akademi. Sebab di era sebelumnya, The Eagles mengabaikan hal tersebut. Mereka lebih memilih membeli talenta pemain dari klub rival di Championship. Parish yakin selain demi kestabilan finansial, pengembangan produk akademi itu akan berguna di masa depan. Hasilnya, beberapa pemain akademi pun bermunculan di skuad utama. Mereka diantaranya Wilfried Zaha, Nathaniel Clyne, Aaron Wan-Bissaka hingga kini Tyrick Mitchell. Parish selalu meminta siapapun pelatihnya wajib mengorbitkan pemain akademi dengan memberi menit bermain lebih di tim utama. Hasilnya pun di luar dugaan. Dengan cara itu, bakat-bakat akademi tersebut mampu berkembang pesat. Alhasil mereka pun jadi incaran klub-klub besar. Contohnya seperti Wilfried Zaha dan Nathaniel Clyne. Baru diorbitkan di tahun 2010 oleh Dougie Freedman, mereka sudah laku terjual mahal di tahun 2013. Harganya cukup fantastis untuk ukuran pemain muda. Zaha dijual ke MU dengan nilai 204,23 miliar rupiah, sedangkan Clyne dijual ke Southampton dengan nilai 55,62 miliar rupiah. Begitu pula apa yang terjadi pada Aaron Wan-Bissaka. Baru diorbitkan oleh Roy Hodgson di tahun 2017, namun ia sudah laku terjual mahal ke MU di tahun 2019 dengan nilai 956 miliar rupiah. Selain melakukan investasi akademi, strategi bisnis transfer The Eagles lainnya adalah membeli pemain dari Championship. Terkesan remeh dan murahan, namun banyak yang tak menyadari betapa banyak harta karun yang tersembunyi di kasta kedua sepak bola Inggris itu. Jangan salah, kualitas pemain Championship nggak boleh dipandang sebelah mata. Kalian tahu Ollie Watkins dan Antoine Semenyo? Iya, mereka semua berawal dari Championship. The Eagles tak menyimpan sedikit pun kekhawatiran merekrut banyak pemain dari Championship. Dilansir dari website resmi Crystal Palace, Steve Parish punya kepercayaan bahwa pemain dari Championship bisa lebih mudah beradaptasi di Liga Inggris daripada pemain dari liga lain. Secara harga juga lebih terjangkau. Emerick Eze adalah contoh sukses strategi Crystal Palace mencomot bakat dari Championship. Bayangkan, berapa banyak yang tahu pemain bernama Eze ketika pertama kali didatangkan dari QPR. Ditebus hanya seharga 17 juta pounds di tahun 2020. Eze nyatanya berhasil jadi permata menjanjikan bagi The Eagles. Begitu juga Michael Olise. Seberapa banyak sih yang tahu bahwa pemain Munchen ini dulunya dibeli The Eagles dari Reading? Ya, Olise dibeli Crystal Palace dari klub Championship itu pada 2021. Harganya pun terjangkau, hanya sekitar 8,37 juta pounds.
Namun yang perlu diingat, proses yang dijalani Eze dan Ollis tak instan. Butuh proses panjang bertahun-tahun hingga akhirnya mereka bisa menjadi bintang dan menghasilkan pundi-pundi uang bagi The Eagles. Crystal Palace untung besar ketika melego Ollis ke Munchen maupun Eze ke Arsenal. Maharnya gila-gilaan. Ollis dijual dengan harga sekitar 60 juta pound, sedangkan Eze sekitar 67,5 juta pounds. Masih banyak lagi sebenarnya pemain The Eagles lainnya yang berasal dari Championship. Namun bedanya mereka belum terjual. Sebut saja ada Morton dari Blackburn Rovers, Will Hughes dari Watford, maupun Romain Esse dari Millwall. Oh iya, jangan lupakan juga Mark Guehi. Meski secara administrasi membelinya dari Chelsea, namun The Eagles berani membayar Guehi pasca penampilan gemilangnya di Championship bersama Swansea. Dalam melakukan strategi bisnis penjualan pemain, Crystal Palace punya beberapa siasat. Yang pertama adalah mematok harga superstar untuk pemain kunci yang diminati klub besar. Mereka tak mudah ditekan untuk menjual pemainnya cepat-cepat dengan harga murah. Bagi The Eagles, lagi bisa dijual mahal di lain waktu, ngapain harus cepat dijual murah? The Eagles di bawah Paris telah memiliki stabilitas finansial yang cukup. Jadi, klub ini tak harus menghasilkan pendapatan dari penjualan pemain tiap musimnya. Dilansir dari The Standard, Crystal Palace di bawah Paris justru menerapkan jangka waktu 3 tahun sebagai batas untuk pemainnya dilego ke klub lain. Kami punya rencana 3 tahun untuk skuad kami, dan dana yang tersedia harus digunakan untuk memigrasikan skuad ini selama 3 tahun. Durasi ini hanya terjadi di Crystal Palace. Jarang ada klub lain yang menerapkannya. Terbukti pada kasus Zaha, Eze, Ollis, hingga Wan-Bissaka, semuanya dijual setelah mencapai durasi 3 tahun bermain di Selhurst Park. Selain jangka waktu, The Eagles juga memperhatikan waktu yang strategis untuk menjual pemain. Mereka selalu berusaha menjual pemain sebelum memasuki tahun terakhir kontrak. Hal itu dilakukan agar terhindar dari resiko kehilangan pemain secara gratis. Eze dan Ollis jadi contoh konkret. Dua pemain ini sudah menandatangani kontrak di Crystal Palace pada tahun 2023. Durasi kontraknya bahkan akan berakhir di tahun 2027. Kendati belum memasuki tahun terakhir kontraknya, nyatanya mereka sudah dilepas. Crystal Palace juga menekankan pentingnya menjaga kerangka inti kekuatan tim. Meskipun ada penjualan pemain bintang seperti Ollis maupun Eze, klub tetap mempertimbangkan untuk tidak kehilangan pemain kunci lainnya. Sebagai contoh, misal saat kehilangan Ollis, Crystal Palace langsung mengikat satu pemain kunci lainnya yakni Eze agar tidak ikut-ikutan hengkang. Begitupun ketika Eze hijrah ke The Gunners, The Eagles langsung memagari pemain kunci lainnya seperti Mark Guehi agar tak lepas. Dengan begitu, stabilitas tim tetap terjaga untuk mengarungi ketatnya persaingan Liga Inggris. Faktor kesuksesan lain Crystal Palace dalam hal transfer adalah penuh pertimbangan. Alih-alih melakukan pengeluaran panik di setiap jendela transfer, mereka justru lebih suka menahan dana jika tidak ada kesepakatan transfer yang menguntungkan. Salah satu prinsip utama mereka adalah melakukan penjualan pemain ketika sudah menemukan penggantinya yang terjangkau. Contoh kasusnya seperti Mark Guehi. Dilansir The Guardian, ia gagal pergi ke Anfield gara-gara pihak The Eagles gagal menemukan sosok pengganti yang ideal. Calon incaran seperti Ousmane Diomande, Max Kilman, maupun Odilon Kosonou gak jadi diangkut karena berbagai pertimbangan termasuk harga. Beda halnya dengan pembelian Ismail Assar dan Yeremy Pino. Sebagai pengganti Ollis, Sarr dibeli karena kecocokan dengan segi sistem permainan maupun harga. Ia dibeli dari Marseille hanya dengan harga 13 juta pounds. Begitu pula ketika mereka menebus Yeremy Pino dari Villarreal sebagai pengganti Eze. Selain cocok secara sistem permainan Oliver Glasner, harganya juga hanya 30 juta pounds. Well, Crystal Palace bisa sukses seperti sekarang ini bukanlah mukjizat yang ujuk-ujuk jatuh dari langit. Ada proses panjang dan strategi transfer gila yang gak banyak klub lain pakai. Bagi The Eagles, selagi cuan dan aman bagi klub, penjualan pemain masih akan jadi bagian terpenting dari model bisnis mereka yang berkelanjutan di masa depan.